ini. Apa Bu produk-produk yang Ibu bawa nih di pagi menjelang siang ini di pojok IKM? Silakan Bu. Ya, silakan diperkenalkan dulu nih apa ini kayaknya ada masker, apa aja yang dijamin? Yang dibawa hanya masker aja nggak bawa, tidak dibawa. Oke, baik. Yang diproduksi baju pesta, baju seragam, kayak baju gaun, Oke. juga seragam pengantin Bu. Nggih, pengantin bisa, baju seragam kantor, seragam sekolah. Nggih, bisa juga. Nah, kalau masing-masing produknya ini dibanderol berapa nih Bu? Kalau misalnya ini masker nih berapa? Kalau masker harganya 8.000. Murah ini Mang. 3. Murah ya? Masih murah, di lain kan harganya 10 ribuan ya. Standar 10 ribu, di ibunya 8 ribu ya Bu ya. Oke, baik. Ya, kalau gaun-gaun? Gaun tergantung model dan bahan. Kalau bahannya dari mana Bu? Bahan bisa di Banjar, kalau ada di sini ya di sini juga. Mungkin ada juga ya pelanggannya itu membawa kain sendiri ya Bu ya untuk dijahit. Nah, itu untuk harga ya untuk harga jahitnya sendiri Bu, ada nggak potongan harganya gitu berapa untuk satu buah pakaian mungkin? Satu buah pakaian tergantung model, yang rata-rata itu 120 sampai 150 kalau untuk baju atasan. Kalau baju gaun 350, 300 sampai 250 tergantung model. Tergantung model. Oke. Terkait masa-masa seperti ini nih Bu ya, kan pandemi ya Bu ya. Nah, untuk usaha Ibu sendiri meningkat nggak sih Bu? Atau gimana gitu? Alhamdulillah saya punya langganan yang rumah sasirangan itu. Jadi saya produksi bagian jahit, beliau yang jual. Jadi alhamdulillah ada terus, alhamdulillah ada. Ya ada terus ya setiap harinya ya. Setiap harinya. Oke, baik. Ada. Untuk lokasi tempatnya Ibu nih di mana sih Bu kalau mau jahit gitu? Di Mahkota Panggung. Oh, di Mahkota Panggung. Oke. Berarti tempatnya di Panggung. Iya, tempat panggung ya. Desa Panggung. Ya, nggak mungkin bisa dipelihara enggak ya? Karena namanya Mahkota Panggung. Mahkota Panggung. baik. Ya, kalau sehari bisa dapat berapa nih Bu? 5 potong aja sih soalnya karyawannya nggak banyak. 5 potong. Karyawan memang ada berapa sekarang? Dua yang jahit, saya motong, ada finishing 1 jadi 4 orang ya. yang ngerjakan. Oke, saya melamar ke sana boleh nggak? Ya kalau misalnya setiap harinya itu pelanggan dapat banyak, itu perlu tambahan tenaga nggak misalnya? Ya perlu. Kadang-kadang ada teman yang bisa jahit diantar. Kalau ulun antarkan temannya, kan nggak bisa datang kan kayak itu. Cuman kalau model-model yang nggak bisa diantar ya enggak kerjakan sendiri. Ya itu kesulitan. Ya berarti masih terbatas ini. Terbatas orangnya ya. Nah kalau promosinya sendiri Bu di mana aja? Selain di tadi Sasirangan, apa tadi namanya? Di Rumah Sasirangan ya. Ya selain di situ kemana aja? Dekra Mazda. Oh baik, di situ juga ada ya. Mungkin Ibu juga promosi Bu di Tambang Ulang kan ada tuh Bu tempat promosi semacam sasirangan gitu, ikut juga gak di situ? Belum tahu. Belum tahu ya Bu ya. Sudah orang kantor-kantor itu, orang dinas-dinas itu yang banyak tahu sudah. Oke, baik. Saya sih tahu Mang tempatnya beli ini Mang. Jadi di Panggung situ ya, dekat tetangga. Iya, tetangga. Tetangga. Nah, kalau di pasar sendiri Bu ada nggak punya langganan? Gerainya mungkin. Ada tokonya atau? Nggak ada, belum ada. Oke, baik. Kalau di medsos? Ada di medsos juga. Oh nanti kita promokan Bu nanti ya buat di medsos. Ya jadi selain masker tadi ada gaun-gaun, baju-baju biasa juga Bu ya. Oke, baik. Kita pindah dulu nih Mas Ri ke Ibu Mas Lia, Ibu lupa nih. Mungkin kita membahas
Humaira sih ya, kitchen mahkota shop ya nih ya. Humaira kitchennya. Oh, Humaira kitchen aja ya. Berarti dapur Humaira nih kalau bahasa Indonesianya. Banjarnya Kalau bahasa dapur. Kitchen Humaira. Dapur. Sejak kapan Bu sudah dibuka? Saya 2012 kurang lebihnya. Saya ikut pertama kali pelatihan pangan itu 2012 ya, sekitar setahun itulah saya memulainya. Dulu itu masih ini sih Pak, masih yang kita jual, nggak yang ini ya, masih ada yang bikinkan terus kita yang jual gitu. Belum yang niat banget tuh belum. Terus di karena 2012 itu mulai ikutin pelatihan pangan, terus PIRT juga ya Pak. Akhirnya saya seriusin tuh 2013 saya seriusin, mulailah kita dulu masih zaman BBM Pak, jadi kita pakai ya BBM kayak gitu. Ya, BlackBerry. Saya kira tadi bensin apa? Zamannya BlackBerry. Iya. Terus tuh kayak ikut pameran kayak gitu ya Pak. Diajak-ajak juga pameran. Terus tuh sama pihak pihak dinas ini perindustrian ya. Dulu itu tuh sering gitu Pak diajak pelatihan apa gitu. Akhirnya saya kembangkan dari kemasan yang biasa, terus tuh kayak kita diajak juga pelatihan sampai keluar daerah juga, terus pelatihan bagaimana mengemas yang baik dan sehat juga, ini. Nah, akhirnya alhamdulillah dulu tuh pernah juga kita kirim ke Abu Dhabi Pak. Internasional. Pernah sih Pak gitu ya. Itu dapatnya juga di sosial media. Terus kita memang fokusnya di sosial online ya Pak, di sosial media, di Facebook, Instagram. Terus sama dinas perindustrian juga kita dikirim kayak pelatihan pemasaran Pak. Dulu itu bisa di Bukalapak sama Shopee kita Terus tuh saya upayakan tuh kayak di Shopee. Saya juga ya di Shopee juga. Yang lebih intensnya ya Bu ya. Lebih intens saya tuh di Instagram sama Facebook. Kalau Facebook itu luar biasa sama Instagram itu. Mungkin jangkauannya kita lebih ini ya, karena ibu-ibu tuh banyak yang mainnya kan gitu ya. Malas keluar. Apalagi masa pandemi ini Bu. Iya, ini. Kalau sepandemi ya sosial media ini memang yang paling ini ya Pak, paling aman. Kalau dulu pernah juga kita mengantar produk kita kan di Martplus kayak gitu Pak, minimarket di Banjarbaru ada juga yang kerjasama dulu, sama di Kasongan, Kalteng itu juga ada minimarket yang memang udah ini reseller-resellernya yang udah ini. Oh, berarti ini ibu ini udah go internasional. Go internasional, sudah masuk internasional tadi ya, ke mana tadi Bu? Sampai Abu Dhabi. Abu Dhabi ya. Kebetulan di Facebook dapatnya yang begitu. Mantap ya. Kalau produknya Bu apa aja? Kalau produk itu kalau mendekati Lebaran ya Pak. Kalau Lebaran itu kita banyak ngeluarin pada sekitar 10-11 lah jenis ini. Kalau yang ini saya bawa ini sagu keju Pak. Ini yang paling rame ya. Rame. Ya, ada juga yang rame itu nastar ya, sama itu putri salju pandan. Kita juga ada itu. Untuk harganya sendiri berapaan sih Bu untuk produk-produk ibu yang dijual nih? Oh ya. Ringnya itu dari 50 sampai 65.000. 50 sampai 65.000 satu paket seperti itu. Gini. Beda-beda sih Pak ini. Kalau yang sagu susu biasa ya sih sekitar 45 rasanya pada 45. Kalau banyak kan Bu gimana tuh harganya sama nggak sih? Beda ya Mas ya. Beda. Jadi kan kita tuh udah ada yang reseller tetap gitu ya, yang udah alhamdulillah udah 5 tahun bareng kita. Jadi kayak di Banjarbaru itu ada reseller, dia kalau ngambil itu 100, 200 sampai 500 toples itu kalau mendekati yang kayak Lebaran gitu ya. Itu memang sudah ada kita bedakan. Ya ada, karena biar bagaimanapun ya kita hidupnya di reseller ini tuh harus kita sayang-sayang gitu ya. Saling mengerti lah.
Iya, harus saling memahami, harus saling menguntungkan. Bagaimana dia bisa bertahan sama kita sampai selama ini, kayak gitu. Wah, kita pindah dulu, nanti kita sambung lagi nih Siap. ke Bapak siapa Mas? Bapak Andam. Andam. Oke. Bapak Andam ya, terkait pengrajin bambu. Iya, Mantap. ini bambu banyak nih. Bambu, di tempat tapi kita nih. iya. Melimpah. Melimpah ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk pengrajin bambu ini sendiri Pak gimana nih menurut Bapak? Alhamdulillah untuk bambu di Kalimantan Selatan ini cukup prospek sekali. Selain bahan-bahan melimpah, bahan bakunya, juga pemasaran masih terbentang luas. Banyak luas Pak ya. Pak ya. Ini go internasional juga nggak Pak? Sebenarnya ini produk kami baru sekitar di Batu Licin, Palangkaraya. Oke. Kebetulan Daerah paling tetangga ya? kebetulan daerah tetangga dulu. Berhubung kalau mau dikirim ke luar daerah barangnya juga banyak yang besar-besar, makanya belum bisa. Iya gitu. Iya gitu. Apa aja sih Pak bentuk dari bambu itu yang diaplikasikan dari Bapak sendiri? Mungkin dari meja atau kursi. Kami memproduksi semua furnitur dari bambu, dari meja, lemari, semuanya Pak. Dari Semuanya ya. Oke, baik. model-model dinding, bahkan dekorasi pengantin juga kita bikin. Pakai bambu semua nih, mantap. Nah, kalau kisaran harganya Pak? Nah ini untuk harga kita ada variasi. Karena kita terkadang membuat itu tergantung pada pesanan, jadi kita menyesuaikan harga dari pesanan. Cuman standar harganya kalau paling murah itu kira-kira antara 350 saja, paling mahal Satu set Pak? enggak per biji. Kalau satu set ya, kalau satu set rata-rata paling murah, model paling murah ini sekitar 600.000, paling mahal 3 juta. Kami juga membuat gazebo yang mungkin untuk santai-santai di belakang rumah. Itu harganya kisaran, model paling murah itu kisaran 2,5 juta, paling mahal 12 juta. Paling mahal 12 juta ya? Itu berapa? tergantung pesanan Pak. Kalau yang model paling sederhana itu biasanya ukuran standar 175 meter persegi. 175 kali kali segini. Iya. Mau lihat gitu Pak, di mana Pak? Lihat produk-produk Produk bisa dilihat kebetulan dekat kalau gini di belakang komplek Cicamas. Jadi sama SD Asrama di sampingnya ya. di sampingnya aja ya. Iya. Oke. Dan kebetulan kita nggak bisa bawa karena Ya bisa ya. Kalau dibawa sini pakai truk. Oke Pak. Kalau proses pembuatannya susah nggak Pak? alhamdulillah kita punya karyawan untuk yang membantu untuk mencari bahan baku itu 2. Mempersiapkan bahan, pengolahan bahan gitu sampai siap diolah itu 2, sama finishing 1. Jadi kita punya 5 orang tenaga kerja yang kebetulan bisa bantu ini semua. Prosesnya mungkin kalau satu set itu bisa paling banter 2 hari ya. 2 hari ya. Satu set. Kalau satu porsi panjang itu biasanya 1 hari selesai. Di sini dari naruh bambu krep ya Pak ya. Nara bambu krep. Kenapa tuh jadi naruh bambu krep gitu Pak? Sebenarnya kita sudah mulai membuat ini dari 2013. Kebetulan dulu kita punya nama olah bambu kita di Facebook, cuman kita ganti nama Nara Bambu Krep karena saking senangnya kita punya anak perempuan nari, jadi kita Oke. Nara Pak. Kebetulan masih 2 tahun. Masih lama. Oke, baik. Kalau pesanan sudah sampai mana Pak? Mungkin pemasaran maksudnya Pak? Pemasaran paling jauh sampai Kaltim. Iya. Kebetulan memang ada pedagang di sana kita, jadi kita store ke sana. Jadi kita tinggal kirim aja. Merambah pasar-pasar berarti ini. Iya. Kalau mungkin promosinya gimana sih Pak dari Bapak sendiri Pak? Promosinya saya cuma simpel aja, saya dari Facebook, juga dari WA, itu saja, nggak ada yang lain. Jadi Instagram kita juga memang belum ada. Apa tuh namanya di sosial medianya sendiri? Untuk sosial media saya kira Nara Bambu Krep. Bambu krep. Iya. Oke, baik.
Facebook, Instagram gitu Mas. Itu semua ya. Ya, kalau omset Pak mungkin bisa dikasih tahu nggak apa-apa. WhatsApp ya. Kalau Omset. omset rata-rata ya untuk per bulannya aja lah. Omset kotor itu 20 juta Wah, per bulan itu Pak? per bulan. Mantap. 20 juta. 20 juta. Kita 28 ya. 18 ya. 18. Tapi ini perjalanan panjang, Pak. Oh. Dulu sebenarnya cerita ini diawali dari kita hobi aja. Kita nemu bambu di pinggir jalan, Oh, saya bikin sendiri ya. Dan berawal dari situ banyak teman yang minta, akhirnya dijadikan profesi. Oke, belajarnya mengayam bambunya untuk jadi meja dan kursi. Iya. Itu dapat ilmunya dari mana tuh Pak? belajar Iya. Nah ini yang jadi Siapa tahu kita mau bisa Iya. Ah. Kan ini tadi bapaknya dapat bambu dari di pinggir-pinggir Iya, jalan, kata iya, bapak iya. tadi kan. Oke. Dulu diawali dari ketidaksengajaan untuk membuat bambu itu buat bikin sendiri terus laku. Itu kita dulu memang pekerjaannya di bidang bisnis pupuk, Pak. Iya. Setelah kita berjalan beberapa tahun istilahnya menelateni ini bambu, ternyata saya pikir-pikir di Kalimantan ini bambu cukup prospek sekali. Jadi kita tidak perlu modal banyak, alat pun untuk peralatan kita nggak perlu terlalu banyak Pak. Cukup kita bikin sendiri alat. Perkiraan alat modal awal itu kalau nggak salah cuma 50.000 Pak. 50.000 Iya. modal 50.000 ya. Iya palu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah kerjasama untuk memodernisasi alat-alat. Kita ada komunitas pemuda yang memang bisa membuat alat-alat untuk memodernisasi ini biar kerja kita tepat. Iya, iya. Oke, bagi dikit. Yang bambu terutama di Kalimantan mungkin ribuan. Nah ini termasuk masalah juga pada awal-awal kita usaha. Untuk penilaian umum bambu Kalimantan ini memang nggak awet Pak. Oh. Iya. Kenapa Pak? Saya sendiri nggak tahu karena itu memang udah pandangan umum katanya kurang zat kapur atau apa saya nggak tahu. Cuman dari semua itu saya bisa memastikan semua bisa awet kalau diatasi dengan ketelatenan Pak. Iya. Jadi kita ada cara alami untuk pengawetan yaitu musim terbang itu bisa. Terus pakai apa itu Pak? Pakai bahan kimia juga bisa untuk diawetkan. Cuman ada satu macam bambu di Kalimantan ini yang memang tanpa diawetkan pun sudah bagus. Kalau buat kursi itu tahan sampai 15 tahun Pak. Asal di dalam ruangan Pak. Iya. Apa itu Pak? Boleh kasih tahu Pak? Bisa. Ya, penasaran Bisa nanti ya, bisa nanti ke sana ngobrol-ngobrol. Iya. Nanti kita berbicara ya Pak. Nanti kita berbicara ya Pak. Nanti kita berbicara di belakang. Iya. Kita nanti ngomong sama Pak ya. Iya. Bukan bambu petuk ya. Baik, kita ke ibu lagi nih. Iya, Mas. ayo Nih. ke Ibu Widayati ya. Oke, baik. Nah, Ibu Widayati kan banyak sekali nih Bu di masa pandemi kan orang memanfaatkan masker yang kita pakai ini ya. Nah, untuk Ibu sendiri ada nggak ada program dari pemerintah gitu untuk membuat anggapan 1.000 masker untuk usaha Ibu? Ada nggak seperti Sempat itu? dapat Bu? proyek nggak? Bu? Iya. dapat proyek dari Mbak Lia Mbak siapa tuh Mbak yang orang Ditnaker. Dari disnakerin juga gitu ya dari oke. Ceritanya gimana kemarin Bu? Ceritanya. Sampai dapat gini. Ikut grup Oh, grupnya ya Bu ya. Oke. Gitu. tawarin di situ udah di situ masukkan ke grup nanti kan ada informasi di situ. Oke, jadi ibu dapat tawaran ternyata ya. Iya. Ya, kalau apa usahanya sebelum pandemi sama sekarang ini
enak mana Bu? Mungkin terdampak atau enggak gitu Bu Iya, ya. terdampak atau enggak? Iya, ada kemungkinan Bu gini ya Bu ya, dari pelaku IKM yang datang ke sini ada yang naik banget untuk pendapatannya gitu ya, ada yang turun, ada yang sedang-sedang saja gitu. Nah untuk Ibu sendiri gimana nih Bu? sedikit turun Sedikit terdampaknya ya Bu ya. Oke, baik. soalnya kan biasanya anak sekolah bikin seragam, nah itu nggak ada sekolah nih. Diliburkan dulu ya Bu ya, untuk tatap mukanya ya. Nah, kemudian mengatasi itu dengan apa? Ada terobosan nggak? Inovasi baru gitu ke depan. Kan omset lagi turun nih, Ibu dengan apa mengatasinya? Atau pasrah aja? Atau gimana Bu? Kegiatan itu sampingan tuh maksudnya nanam sayur buat oke. buat sehari-hari, buat makan sendiri kan, untuk mengurangi itu. Jadi dengan nanam sayur itu bisa nutupin buat makan. Buat makan, nggak belanja lagi sayurnya. Nanam kembang, alhamdulillah kemarin Sempat viral ya. Zamannya kembang ya saat ini ya. Jadi Artinya harus pinter-pinter Bu ya. Kalau terdampak misalnya kita harus cari cara lain mungkin Bu ya. Sambilan. Kemarin bisa nutupin apa aja Bu kalau sudah begitu? Nutupin banget ya? Ya enggak sih, cuman yang bantu Terbantu. untuk hari-hari itu nah. Oke. Bu, nah kalau promosi sendiri Bu mungkin dikasih tahu nih anunya apa? Medsosnya kalau medsosnya apa gitu nama Karisma Busana Karisma Busana. Di Facebook atau di Instagram. Instagram ya, sudah menuju mantap juga nih. Sudah Instagram juga ya. Nah saat ini Mang, kalau saya lihat ya di Instagram sendiri sudah ada untuk UMKM dan IKM-nya Mang tersendiri gitu. Gitu. Fiturnya. Jadi Ada untuk fiturnya. ibunya ini kan bisa nih untuk ibu-ibu untuk berjualan. Nah kedepannya gitu Bu, Baik. untuk mempromosikan. Sempat dapat pelatihan kan untuk ini kemarin kan ada itu di Hotel Candi juga, tempat Hotel Sinar ya kemarin Hotel ada Sinar, pelatihan wirausaha di untuk BL. digital online-nya. Sudah pernah mengikuti itu nggak? Belum pernah. Belum ya. Enggak. Ya, oke. Jadi belajarnya di mana Bu? Belajar otodidak aja. Belajar menjahitnya mungkin. Menjahitnya ya SMKK itu. Bukan belajar online-nya itu. gimana? Online Mhm. sama anak. Sama anak. Oke, ada anak yang bisa ya Bu ya. Nanti belajar sama Mas Pri bisa Bu. Oke, Kalau baik. ke Instagram atau bikin website nanti juga. Oh. Oke, Ibu siapa nih? Ibu Mas Liani ya? Betul Bu, Ibu Mas Iya, Liani. Mas Saya Liani. sebentar lagi jadi lupa nih Bu. Ibu Mas Liani Ulfa. Ya, kalau promosi sendiri Bu di medsos tadi belajarnya di mana Bu? Mungkin ada pelatihan juga Ibu. Oh iya, kalau untuk yang kayak Bukalapak, Sope itu tuh udah memang kita berapa kali dikirimnya pelatihan di Banjarmasin sama pihak dulu masih perindustrian ya yang masih kantornya di sini ya, masih di sini. Itu sering juga, jadi belajarnya di situ. Kita juga buka di Sope. Terus untuk Instagram sama Facebook ya WhatsApp itu kan udah memang standar ya, standarnya kita. Ya pasti punya itulah kayak gitu. Jadi memang untuk kayak mengoptimalisasikan Facebook dan Instagram tuh memang harus sering ini ya, harus latih ya. Itu dulu juga pernah yang kayak kita belajar kayak cover selling, copywriting kayak gitu lah. Jadi di Facebook itu ya selang-seling ya di mana orang yang merasa senang dengan Produk kita, ibu ya. tapi berarti kan penulisan bahasa gaya kita di sosial media kan juga jadi jadi sorotan orang ya yang kayak gitu. Jadi semakin kita menyenangkan di situ, itu masukan untuk orderan tuh ya emang di situ. Lebihnya saya dapat reseller saya pun juga ya dapatnya di situ. Termasuk kayak misalnya kan kayak kantor-kantor di luar tanah laut, misalnya kan yang kayak hampers ya, paket-paket lebaran kayak gitu kan ya juga di situ. Kayak Polres di Banjarbaru juga dapatnya di Instagram. Oke, ternyata Mas Pri ini punya strategi nih beliau. Strategi baru ya. Strategi yang gitu ya.
untuk memasarkan lewat media sosial. Iya. Nah, saya tertarik nih yang sampai ke Abu Dhabi tadi nih, Bu. Iya, Gimana tuh ceritanya? Iya, iya. Iya. Dulu itu saya pernah kayak belajar apa ya 10 hari kayak gitu cara menulis ya kayak cover selling, cara kita mau optimalisasikan Facebook. Ibaratnya Facebook itu bukan cuma untuk sekedar kita mengeluh kesah ya kayak gitu. Update status, tapi bagaimana update status kita itu bisa menghasilkan, karena seperti itu ya. Dulu pernah saya belajar di 10 hari kemarin itu di Jakarta. Nah di Jakarta itu kan kita ada 10 orang kayak gitu kayak di dari beberapa daerah kayak gitu, dan kebetulan beliau ada salah satu dari yang rekan-rekannya sana yang memang apa ya kayak keluar kayak gitu, terus dia sama teman-temannya yang di Abu Dhabi sana, terus tuh yaitu di ini pas di Facebook itu udah balik, kita udah balik ke Kalimantan, beliau sudah mungkin balik kemananya ya kayak gitu, ya itu dapat orderannya di situ. Jadi yang selama kita berhubungan baik dengan orang kan ya, insya Allah tuh rezeki itu akan ini mudah mengalirnya. Berarti kalau saya simpulkan ini relationship-nya ini perlu ditingkatkan. Benar. Pakai iklan juga nggak, Bu? Misalnya kalau di Facebook tuh kan ada Facebook Ads. Iya, gitu. Dulu pernah juga kita pakai gitu. Terus tuh kayak di Shopee pun kita juga pakai, kan ada juga yang Shopee itu pakai yang gitu ya, yang berbayar gitu. Iya, itu pernah juga kita pakai. Itu pernah. Kayaknya tergantung di saya lihat situasi dulu. Saya membaca situasinya di mana saya harus memakai itu, di mana saya untuk off dulu biasanya di situ. Saya lihat dulu tuh biasanya kalau lihat situasi pasar ternyata. Iya, situasi. Biasanya kan kayak kue kering ini nggak kayak orang beli ini ya, yang setiap hari pasti dibeli, atau kan nggak juga ya Pak. Jadi saya di mana yang biasanya menuju Lebaran tuh kan ya 3 bulan sebelum menuju Lebaran itu kita sudah produksi yang ekstra di sana. Saya memang lebih fokusnya ke online, jadinya nggak ini ya. Nggak ada counter di gerainya mungkin ya. Nggak ada Pak. Jadi kayak reseller yang udah memang ada reseller yang ngambil dalam skalanya besar. Jadi kayak itu kita kalau kayak ke Kasongan, Kalteng itu kita udah ada ekspedisi yang besar yang itu yang kayak Karyati ya, yang besar-besar kayak gitu, yang ongkosnya murah ya untuk ini ya. Iya seperti itu. Terus kayak ke daerah Hulu Sungai, Amuntai, Rantau, Kandangan itu tuh Tanjung itu kan ada taksi ya Pak, taksi. Jadi kita ngedrop pakai taksi. Jadi itu di drop ke sana, ke daerah-daerah sana. Udah ada langganan taksinya juga. Jadi saya tinggal saya cuma pegang satu paman taksi. Ya paman taksi udah ngerti dia akan kemana. Udah ada diatur. Terus sudah kita atur. Yang kayak Banjarmasin pun juga sudah kita ini. Ternyata beliau ini udah punya jaringan luas gitu ya. Jaringannya mantap udah mantap. Dari sosial medianya pun mantap-mantap nih Bang, sudah masuk ke Shopee gimana, tadi Bukalapak ya Bu ya. Kalau website-nya sudah punya nggak Bu? Website dulu. Kalau udah besar gini harus punya website. Iya, tunjang lagi tuh Bu. Saya juga ada tuh bikin itu kayak digital menu digital, kayak menu-menu digital kayak gitu juga ada. Belum sih, saya takutnya saya yang belum bisa ini lagi. Mungkin ya. Mungkin nanti Bu ya. Mungkin kepikiran iya. Mungkin nanti bisa. Itu ya. Oke lah, bisa lah nanti. Ya berarti kan ibu ini udah go internasional ya, artinya website itu sudah sangat perlu nih buat ibu nih sepertinya ya. Nah, selain dari media sosial yang sudah ada gitu Bu. Oke baik, kita break dulu nih sebelum kembali kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi buat pendengar yang mungkin nanti ingin, apalagi ini ada yang pengalaman sepertinya nih, Ibu Mas Diani ya. Atau mau yang dialog interaktif nanti ya. Silakan nanti dihubungi ya. Atau lewat Instagram bisa di komen ya. Biar kita tanyakan langsung sama beliau. Oke. Ya, bersama narasumber kita hari ini dari penjahit Karisma di sana. Kemudian ada mana tadi Bu? Owner, iya, budget sahabat Humera Kitchen ya. Kemudian ada pengrajin bambu. Oke. Kembali ke Pak Andam. Iya. Untuk
Jadi pengrajin bambu mungkin sudah expert ya atau ahlinya ini ya. Pak, ini kalau order sedikit boleh nggak Pak? Ini Pak? Bisa. Boleh ya. Jadi Minimal berapa Pak? Ya, minimal order ya. minimal order 1 bisa. Oh, satu Iya. item boleh ya? 1 itu boleh. Nah, yang misalnya mau bikin rak sepatu Bisa. itu berapa Pak misalnya kalau saya pesan itu Pak? Itu model yang paling sederhana paling 200.000. 200.000. Ya. 200.000. Nah, ya kalau kualitasnya seperti apa? Mungkin sudah ada jaminan mutu atau seperti apa? Ketika kita tanya kualitas, tentu kita tanyakan juga penggunaannya, Pak. Jadi kalau ketika itu digunakan indoor di dalam ruangan, kita jamin 5 tahun lebih bisa kuat. Ya, kalau di dalam ruangan Iya. tahun bisa saya nyampe. Tapi kalau hujan dan kepanasan, Iya. ya, orang yang bisa sakit. Iya. Oke. Ya, kalau mau pesan ini Pak, kemana Pak? Kalau mau pesan Pak? Bisa langsung ke Sarang ke komplek Kijangmas, belakang komplek Kijangmas. Sarang Malang, Kijangmas. Iya. Hmm. Para pokoknya dekatnya SD Asalam. Sudah salam. Ya, salam. Ya, kalau di medsos sendiri, Untuk medsos kita pakai Facebook Lara Bambu Craft. nah, bambu Terus untuk WA kita di nomor 0852 052 4882 4882 0070. 0070. Ya, aja sendiri ya. Yang mau pesen nanti sama Bapak Pak Andam. Iya. Andam. Atau chatting apa namanya satunya? Iya. Itu di Facebooknya Iya, juga tadi. Nara Bambu Craft. Nara Bambu Craft. Oke. Ya, kalau Pak terakhir mungkin ada terobosan nggak Pak buat kedepannya nanti ini meningkatkan Iya. produksi atau seperti apa? Sementara ini yang masih menjadi ya istilahnya cita-cita kami dari Lara Bambu. Kami pengen menjadi bambu ini digunakan untuk khalayak umum. Makanya kita berangan-angan untuk membuat laminating bambu. Laminating bambu. Ya, sejenis bambu yang memang dipersiapkan untuk kusen, untuk kusen jendela, pintu, sehingga nanti fungsi dari bambu bisa menyamai dari atau mengganti dari kayu yang mampu Kayu. berkurang. Mungkin kan bisa dibikin seperti itu. Insya Allah bisa. Kita pernah mencoba, cuman peralatannya aja yang kurang mendukung. Tingkat peralatan Iya. ya, dilengkapi. Dilengkapi ya. Ya, Setelah pelatnas, itu sudah pernah diusul ke pihak pemerintah Pak? Saya punya rencana seperti ini nih. belum. Sementara kita baru merancang alatnya dulu. Oh. Sementara nanti kalau sudah ada sampel cobaannya, insya Allah kita ada usulan ke pemerintah. Ya, kalau dari pihak pemerintah sendiri Pak, ada nggak untuk membantu mungkin dari segi apa? Dari segi pemasarannya, Pemasaran. atau gimana? Pelatihannya, pembukuannya gitu. Kalau dari pembukaan pembukaan cukup sederhana ya. Jadi kita sendiri cuman dari Dinasker kemarin banyak sekali membantu motivasi dorongan. Apalagi ketika kita di pandemi kita pemasaran kita drastis turun 60%. Itu peran serta teman-teman dari Dinasker, terutama dari kepala desa Pak Mas, itu terlalu luar biasa buat saya. Terlalu banyak biasanya. Iya, terlalu membawa motivasi. Iya, baik. Nah, kalau apa tadi ya? Kalau paten gitu Pak, paten apakah sudah didaftarkan atau belum? Belum. Belum ya. Mungkin nanti ya Pak ya. Iya, benar. Oke, baik. Menyusul nih Nah. dari Bapak Amdam. Ya. Oke, baik. Narak Craft tadi ya? Nara. Nara Bambu Craft. Nara Bambu Craft. Craft. Berarti belum ada mereknya nih Pak ya? Belum terdaftar di HKI mungkin ya. Ya, kedepannya ada rencana nggak Pak seperti itu Pak? Pasti ada, Pak. Oke. Mungkin ini secepatnya ya Bang ya, supaya tidak diklaim oleh orang lain. Iya. Nanti saya yang klaim gimana Pak? Kalau Pak. Kalau Pak. Harapannya Pak mungkin Pak, harapannya terakhir harapan buat pemerintah mungkin. Harapannya untuk kita Nara Bambu Craft cuma ya gimana ya, asal sebetulnya pemerintah sudah terlalu banyak membantu dari Pak Dinasker.
Jadi untuk pemasaran kita tidak menemukan masalah. Cuman yang kita menemukan masalah cuma di tenaga kerja sekarang. Memang diperlukan tenaga kerja spesialis yang intinya ini kan melubangi bambu. Kalau salah bisa pecah. Pecah, harus kencang, nggak pakai paha harus kencang. Kebetulan yang selama ini saya belum dapat untuk yang tenaga kerja untuk itu. Mungkin ada teman, mungkin pendengar atau apa yang bisa membantu. Silakan ke tempat saya. Jadi untuk melubang masih saya sendiri. Untuk melubang. Pernah diajarkan nggak Pak ke karyawannya? Pernah. Cuman kebanyakan mereka untuk bisa itu kan Lama ya. Perlu waktu ya. di tengah lama itu mereka bosan. Jadi keteladaannya kurang. Nah itu kesulitan kita untuk cara bambu. Jadi pada intinya Bang ada pihak dari Bapak ini mau mempekerjakan orang lagi tapi sesuai dengan keahlian diperlukan tadi. Iya. Ya, nanti kita ngelamar ya coba ya. Baik, makasih dulu Pak. Kita kembali beralih ke Ibu Widayati dulu ya, Bu Widayati. Ya, ini silahkan promosi dulu Bu. Ini tempatnya di mana? Kalau mau belinya seperti apa? Minimal order berapa? Mungkin silakan Bu. Ini promosi anggap aja jualan di pasar ini Bu ya, kesempatan buat para IKM pelaku usaha untuk mempromosikan produknya sehingga mungkin mudah-mudahan diharapkan bisa lebih banyak lagi orderan gitu loh Bu. Ya, silakan Bu. Kalau mau pesan bisa ke Mahkota Panggung Mahkota Panggung nomor 22 Blok A. Blok A. nomor 22. sama nih ya jadi. Blok B. Oh Blok B. Oke. Itu Blok B. Tetanggaan nih ya. Oke. Aku bisa kasih tahu masing-masing kalau Satu komplek kita. Oke, ya jadi bisa bikin baju pengantin dari dia Bu ya. Pengantin, seragam kantor, kantor. seragam sekolah. Jas yang buat direktur itu juga bikin Bu ya. Kalau jas enggak. Agak susah Bu ya itu ya. Baju banyakan baju perempuan. Baju Nah, termasuk masker ini Bu masker, tadi ya. masker. Ya, kalau ya nah ini harapannya mungkin Bu buat pemerintah sendiri mungkin untuk bisa meningkatkan skill atau seperti apa Bu, silakan disampaikan. Iya. Maunya seperti apa Bu ke depannya mungkin? Iya, ingin lebih maju, Ingin pengen lebih maju. punya konveksi sehingga orang tanah laut ini enggak pesen sampai ke Jawa kayak gitu. Oke, gelianan memang ya. Ternyata Gelianan beli punya kawan. Industri konveksi di tanah laut ternyata belum ada gitu Bu. Iya. Oke, jadi kan banyak yang pesen dari Jawa, dari mana itu kan. Ya. Ya artinya harapannya lebih murah nanti kalau ada di sini Bu ya. Iya. Baik, nanti kita yang bikin ya perusahaan ini. Oke. Amin, mudah-mudahan ada Bu ya nanti ya pengusaha yang ini potensinya besar sekali Bu ya untuk industri konveksi ini bahan bakunya diambil dari situ ya. Oke, ya kepinginnya itu kan supaya orang-orang yang nggak kerja, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang nggak kerja, kepinginnya kan supaya ada kerjaan. Kalau saya bikin usaha konveksi kayak gitu maksudnya. Iya, baik ya. Kita doakan ya Ibu nanti punya modal ya buat bikin perusahaan yang itu. Kalau Amin. silakan Bu dipromosikan nomor WA-nya atau Facebooknya silakan. Oke, kalau mau pesan di WA nomor 080258018772. Ya, iya, itu bisa WA, bisa telepon juga Bu. Di WA telepon juga. Oke, bisa pesan jahit baju atau sama bahannya sekalian bisa Bu ya? Oke, bisa. Siap. Buat jahit aja bisa. Ya, baik. Baik. Terima kasih, kita doakan semoga lebih maju lagi Bang, lebih laris lagi untuk menjahitnya ya Bu ya. ya, apalagi nanti setelah Tapsua ini order akan makin banyak. Amin. Terakhir nih Ibu siapa tadi ini? Ibu Mas Yani Pak. Wah. Ya, silakan Bu promosi Bu barang-barangnya, produknya. Ya.
Untuk ini ya, untuk tempat kita itu di Komplek Mahkota Panggung, Blok B tadi ya. Blok B. Kalau ibunya Blok A, sayangnya Blok B ya. Itu tetanggaan. Ya. Untuk order tuh bisa dibuka di Facebook, di follow di Instagram kita juga, Facebooknya Humaira's Kitchen. Jangan lupa tuh di polpek. Siap. Humaira's Kitchen. Untuk Instagramnya juga Humaira's Kitchen. Untuk WhatsApp 0821 58 94 86 94. Pesan boleh banyak, boleh sedikit ya. Boleh, kita tetap layani, Pak. Iya, tapi untuk sementara yang pandemi ini memang kita nggak ini ya, Pak, nggak yang kayak biasa yang tahun-tahun sebelumnya. Kita memang lebih fokus mendekat Lebaran, mendekat ke Lebaran, atau yang memang reseller kita yang memang belinya skala itu yang kita prioritaskan. Cuman kalau yang untuk mendekat Lebaran kita udah ready stock, biasanya ready stock. Ini karena yang pas pandemi ini saya lihat peluang untuk kue ini kan nggak terlalu yang setiap hari orang pasti membutuhkan yang ini. Jadi kita baca peta peluang pandemi ini, kita yaitu buka usaha buket sahabat tadi. Ada kan ya? Buket sahabat. Jadi buket itu tuh kayak hampers buket kayak buket bunga kayak gitu. Tapi ini buketnya tuh yang buket makanan kayak gitu. Itu yang dulu memang kita adakan online juga. Jadi kan biasanya orang hendak mau memberi ya, kalau ada yang temannya sakit atau yang mungkin dia lagi di karantina ya, ini bisa ya. Jadi yang masih bungkusan kayak gitu bisa itu di Instagram kita ya, Buket Sahabat. Buket Sahabat. Jadi itu bisa kita antar, sama juga tower snack. Jadi kan orang kan masih kemasan ya, masih bungkusan kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah pandemi ini tuh lumayan cukup dilirik untuk yang itu, karena kan susah ya Pak, kita nggak bisa yang ke rumah sakit besuk orang tuh kan nggak bisa sembarangan. Jadi akhirnya ini kita bisa antarlah ke tempat karantina di depan. Pian bertugas di lab ya Bu ya. Oh iya, beliaunya PNS ya ternyata. PNS kan beliau. Di dinas kesehatan ya. Saya di puskesmas. Puskesmasnya. Oke. Apa tadi ongkos kirim gratis Bu ya berarti? Oh ya, kalau kayak buket untuk wilayah tanah laut. Untuk wilayah tanah laut. Khususnya di Pelihari mungkin. Oh iya. Di kecamatan lain ada budget sendiri. Apalagi Mas Pri kalau diantar ke Radio Tunung Pandang ini. Siap. Bahannya gratis. Iya. Kan bisa itu Mas, kayak kemarin yang order buket itu kan dari Sulawesi Selatan. Jadi dari Sulawesi dia menghubungi pertama di Facebook, terus kita ini lagi di WhatsApp ya, ngomong langsung itu kan dia mau kirimnya buat saudaranya, katanya ada di Banjarbaru. Jadi kita bisa seperti itu, kita ini kan ke sana, terus kayak daerah Asam-Asam, Jorong itu juga beli banyak kayak gitu ya, karena mungkin teman-temannya ada yang sedang di karantina atau sedang ini, jadi kita kan mereka nggak mungkin ya datang ke situ, jadi kita yang nganter ke depan. Di depannya itu Bank BRI juga, itu buat nasabahnya ya, juga tuh pakai buket sahabat kemarin. Kalau safety-nya sendiri untuk karyawan yang ngantar sudah dipersiapkan. Ya, kebetulan karena memang saya dan teman-teman saya itu juga dari orang lab, sama-sama orang laboratorium juga, yang memang kita juga yang di COVID ini kali ini itu memang udah kita ini kan sudah disiapkan. Tapi biasanya itu sampai di depan aja sih, artinya orang yang nggak bisa masuk. Cuman kan kita memfasilitasi sampai itu, tapi nyampe sih alhamdulillah sampai hari ini, sampai ke pasien seperti itu. Oke. Terakhir Bu, nih saya pengen tahu harapannya ke depan atau terobosannya ke depan nih seperti apa Bu? Baik buat Ibu sendiri atau mungkin harapannya kepada pemerintah. Selama ini saya sangat bersyukur, alhamdulillah sangat bersyukur untuk dinas Disnakerin ya sekarang ya, Disnakerin ini dari awal saya memulai sampai saya dapat halal ini juga kemarin. Halalnya juga ya. Alhamdulillah kita sudah kemarin saya juga diajak kayak pelatihan keluar daerah juga sudah. Dari itu ya, sampai kemasan kita seperti ini pun itu ya dari kita belajar di luar kayak gitu. Itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah kita ya, khususnya dinas ini.
Terus saya juga kayak pelatihan pemasaran, pembukuan. Alhamdulillah sekarang kan udah pakai pembukuan kayak kasir toko digital dan seperti itu. Itu pun saya juga, ya itu tadi saya semuanya dapat itu dari sering dikirim kayak pelatihan seperti itu. Jadi kemana aja kan, kemarin ke Bandung kirim oke ya di situ kan kita juga ketemu banyak orang ya Pak ya, ketemu banyak orang, terus tuh ilmunya juga dipakai, kita aplikasikan di usaha kita, entah itu usaha ya memang ya Humaira's Kitchen si kue yang dikirim, tapi kan itu bisa kita pakai di buket sama usaha yang lain. Saya seperti itu, jujur sampai ini semuanya saya dapat itu semua dari 2012 dari usaha saya pelatihan pangan, terus tuh apa namanya merek paten merek juga saya dapat, iya tuh semuanya sampai pelatihan packaging juga saya dapat, semuanya dapat Pak, alhamdulillah sih Pak. Dan akhirnya memang bisa dikenal ternyata ya dengan pelatihan itu beliau mampu mempromosikan hingga sampai ke luar negeri jadi ke Abu Dhabi tadi ya. Penting itu buat pelatihan. Mungkin bisa dikasih sedikit Bu tipsnya gitu. Manfaat ya yang dari pelatihan itu sendiri. Manfaatnya Pak, kalau manfaatnya itu udah banyak ya dari misalnya omset kita yang alhamdulillah karena sampai 3-4 ribu toples kita jual, alhamdulillah itu manfaat yang saya dapat ya Pak. Terus tuh pokoknya setiap pelatihan itu saya berusaha itu bikin checklist apa sih yang kurang, apa sih ini nih usaha ini, kayak kemarin kita diajak ke Ina Cookies ya Bandung. Oh di Ina Cookies tuh gini oh saya tuh di sini saya punya target, saya sih pengen tuh seperti yang ini gitu ya Pak ya. Kita tuh setiap itu usaha pasti pengen targetnya yang besar, yang seperti apa. Tapi kan kita dalam prosesnya kan harus ngikut proses ngikut prosesnya. Oh kita nanya pelan-pelan aja sih saya ngikutin prosesnya. Pokoknya intinya setiap saya dikirim mau belajar diminta Mbak Lia, ini siap. Pokoknya intinya siap terus. Pokoknya saya cuma punya ini siap aja gitu. Siapa tahu nanti kan lebih lagi. Pokoknya nggak usah pakai alasan apapun. Pokoknya kalau kita ingin maju tanpa tapi, pokoknya intinya semuanya tanpa tapi. Itu tanpa tapi teman-teman ya. Nggak usah tapi. Tanpa tapi. Baik, ya luar biasa nih perbincangan kita hari ini ya. Iya. Ada banyak banget ilmu yang dapat nih Mang. Dari saya pun belajar dari ibu-ibu dan bapak yang datang ke sini Mang. Ya, nanti kita belajar lagi dari belakang, tadi ada janji ya. Iya, ada janji. Terkait bambu tadi. Nama bambu yang bagus apa? Ya, Bu Widayati tadi pengen bikin industri konveksi ya. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Berhasil nanti ya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi narasumber kita yang sudah berhadir, Bu Widayati, Ibu Masliani Ulfa, kemudian Pak Andap juga sudah berhadir. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi ke studio kami untuk memberikan ilmunya barangkali selain untuk promosi juga. Dan juga rekan-rekan yang sudah mendengarkan, kalau ingin bertanya tadi silahkan, sudah dikasih nomor WA. Kalau ingin order juga ya, sudah dikasih nomor WA. Ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya akhirnya saya yang bertugas Mulyadi dan saya Muhammad Peri pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.